Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali masih di mata kuliah media pembelajaran dan literasi ICT ekonomi di pertemuan ke-10 ya. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas salah satunya ini materi tentang teknik pembuatan instrumen evaluasi media. Instrumen evaluasi media ini dikembangkan untuk mengevaluasi media audio, video, dan multimedia pembelajaran. Ya. Nah, suatu media pembelajaran dianggap layak jika yang pertama secara substansi materinya benar, ya, atau tidak terdapat kesalahan pada konsepnya, ya. Dan dilihat dari rata-rata penilaian aspek yang lain, ya, seperti aspek kurikulum dan desain pembelajaran serta media komunikasi pembelajarannya ini mencapai rata-rata nilai lebih besar atau sama dengan 3 ya dari rentang skala nilai 1 sampai 5 ya. Nah, ini tentu harus ada langkah-langkah dalam pembuatan instrumen evaluasi medianya. Yang pertama, membuat aspek penilaian yang terdiri materi yang disampaikan. Jadi nanti ada kriteria penilaian. Yang pertama yang dinilai itu materi yang akan disampaikan seperti apa. Tadi rentang nilainya dari 1 sampai 5 seperti itu, ya. Yang kedua ada desain pembelajarannya seperti apa. Ini pun sama, nanti ada beberapa aspek penilaian dengan rentang nilai 1 sampai 5 seperti itu ya. Selanjutnya media dan komunikasi atau alat komunikasi pembelajarannya seperti apa, ya. Ini pun sama, ada beberapa aspek penilaiannya dan rentang nilai 1 sampai 5-nya, ya. Dan ada daya implementasi dan respon pengguna atau dari guru itu sendiri, ya. Ini pun sama, aspek penilaiannya ada dan rentang penilaiannya pun ada dari 1 sampai 5. Nah, inilah langkah-langkah dalam pembuatan instrumen evaluasi media. Ya, nanti dari poin-poin tersebut mungkin akan ditotalkan, diakumulasikan sehingga didapat nilai rata-ratanya berapa. Kalau tadi nilainya 3 ke atas, mungkin dianggap baik gitu ya dari media pembelajaran yang diberikan. Tapi kalau misalkan nilainya kurang dari 3, berarti dianggap kurang begitu baik dan itu harus diperbaiki di aspek mana nilai yang kurangnya seperti itu ya. Secara umum, perangkat yang diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran yang berbasis ICT ini meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras ini dapat berupa komputer, scanner, speaker, mikrofon, CD-ROM, DVD-ROM, flash disk atau memori, kamera digital, kamera video, dan lain sebagainya. Ya. Pada saat ini tersedia banyak pilihan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT. Software pengembangan media pembelajaran sangat beragam, mulai dari software umum sampai software khusus pengembangan media pembelajaran. Ya, nah, ini beberapa contoh software dan kegunaannya. Ini Anda yang sudah familiar sekali ya, seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, ya, Microsoft Excel. Lalu ada software untuk menggambar dan mengolah citra seperti Microsoft Paint, CorelDRAW, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya ada juga software pengolah video seperti MS Movie Maker, Video Lake, dan lain-lain. Ya. Ada juga software pengolah suara seperti MS Sound Recorder. Ya. Ada juga software untuk membuat animasi, ya, seperti Macromedia Flash. Ya. Ada juga bahasa pemrograman yang umum digunakan, ada Pascal, Delphi, Visual Basic, Java, dan lain-lain. Lalu ada juga software-software aplikasi khusus seperti MATLAB, Maple, Crips, ya, dan lain-lain. Ya, itu beberapa software. Ya, di luar ini pun masih ada dan masih banyak mungkin ya. Salah satunya yang saya gunakan sekarang ini adalah Canva. Ya, ini juga bisa digunakan untuk sebagai media presentasi dan yang lain-lain gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada Boolean searching, ya, searching, maaf, ya.
Boolean searching ini merupakan suatu cara untuk menggabungkan kata pencarian dengan menggunakan beberapa konektor agar memperoleh hasil yang diinginkan. Boolean searching ini ya, diantaranya yang pertama ada and. And ini digunakan untuk kata pencarian lebih dari satu ya. Jadi biasanya kita kan kalau masuk ke Google, kita ingin searching mencari sesuatu. Nah, ini biasanya kita bisa menggunakan Boolean searching ini ya. Kalau and berarti pencariannya lebih dari satu. Contohnya library and librarian. Maka search engine-nya nanti akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata library dan librarian. Yang kedua or. Or itu sama artinya dengan atau dalam bahasa Indonesia. Digunakan jika ingin mencari dokumen yang mengandung salah satu kata pencarian. Contohnya library or librarian. Maka search engine akan mencari beragam dokumen yang mengandung kata library atau librarian atau gabungan keduanya. Ya. Nah, pada beberapa search engine, misalnya di Google, simbol ini bekerja dengan cara yang sama dengan spasi. Gitu ya. Jadi spasi ini mengandung arti juga or gitu ya. Selanjutnya yang ketiga not. Nah, ini digunakan bila ingin membatasi pencarian dengan menghilangkan salah satu kata pencarian. Misalnya library and Asia not Vietnam. Maka search engine akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata library dan Asia kecuali Vietnam. Ya. Dan yang keempat ada tanda kurung. Ya, tanda kurung ganda atau nest berfungsi sama dengan tanda kurung dalam ilmu matematika. Ya, yaitu melakukan isolasi terhadap sebuah perhitungan yang harus didahulukan. Contoh, management and receive or record. Kata pencarian tersebut akan memiliki makna agar search engine terlebih dahulu mencari dokumen yang ada dalam tanda kurung, yaitu receive atau record, atau gabungan atas keduanya. Dan hasil temuan tersebut harus pula mengandung kata management, gitu ya. Ada juga yang menggunakan tanda kutip dua, gitu ya, mengapit sebuah kata. Itu juga salah satu simbol dalam pencarian dalam ilmu matematik, di mana nanti kata yang dicari itu khusus, gitu ya, dispesialkan dengan kata atau tanda petik tersebut. Gitu. Yang kelima ada simbol plus. Ini sama juga dengan simbol N yang tadi ya. Namun simbol ini harus ditempatkan di depan kata pencarian. Contoh untuk kata pencarian library, librarian, maka ini equivalent dengan library and librarian. Atau minus yang keenam ya. Simbol minus ini berfungsi sama dengan operator not, namun ditempatkan di depan kata yang ingin dihilangkan. Contoh library and Asia or Afrika minus atau min atau strip Indonesia. Maka search engine akan mencari dokumen yang mengandung kata library, kemudian diikuti oleh Asia atau Afrika kecuali Indonesia. Nah, itulah beberapa contoh ya dari search engine ya yang termasuk ke dalam Boolean searching tadi ya, di mana kita ingin mencari sebuah kata ya. Itulah beberapa tekniknya seperti itu ya. Baik, itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan tulis nama dan kolom komentar seperti tulis nama dan kelas di kolom komentar ya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum